Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nifty Sasriani, nomor absen 07 dengan NIM 210202269. Saya dari kelas 1B Akuntansi Sore, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi apa aja yang telah saya pelajari selama semester 1 kali ini, dan pemahaman apa saja sih yang saya dapatkan selama saya mengikuti perkuliahan mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Nah, adapun materi perkuliahan selama semester 1 ini, yang pertama itu ada konsep ilmu ekonomi, kedua, masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian, ketiga, pola kegiatan suatu perekonomian, keempat, mekanisme pasar permintaan, kelima, prinsip dan kaidah mekanisme penawaran, keenam, harga keseimbangan pasar, ketujuh, konsep elastisitas, yang kedelapan, teori perilaku konsumen, yang kesembilan, teori produksi, 10, teori biaya produksi, 11. Pasar persaingan sempurna, 12. Pasar monopoli, 13. Pasar oligopoli, dan yang terakhir ialah pasar persaingan monopolistik. Nah, pada bab pertama yaitu mengenai konsep ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi yaitu tentang menganalisis biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Nah, di sini pemahaman yang saya peroleh ialah yang pertama, Adam Smith adalah pelopor ilmu ekonomi modern, di mana menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tentang laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah konsep dasar ilmu ekonomi dalam penerapannya. Yang ketiga yaitu menciptakan kondisi yang kondusif untuk kemajuan perekonomian. Selanjutnya memahami pola dari berbagai aspek kegiatan perekonomian. Selanjutnya mengenal kebutuhan masyarakat terkait masalah kelangkaan. Dan di sini saya juga mengetahui ruang lingkup ekonomi itu apa aja, yaitu yang pertama ada ekonomi mikro dan yang kedua ada ekonomi makro. Di mana ekonomi mikro adalah yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro ini menggunakan analisis konsumen dan produsen. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Di sini ekonomi makro ini mempelajari perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien dan demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Baik, bab selanjutnya yaitu masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Nah, di sini pemahaman yang saya peroleh dari materi masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian, yang pertama yaitu masalah pokok dari setiap perekonomian. Yang pertama ada konsumsi, kedua produksi, ketiga distribusi, dan keempat pertumbuhan. Konsumsi di sini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan dalam menentukan jenis barang atau jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi. Produksi di sini berkaitan dengan produk, barang atau jasa apa saja yang akan diproduksi serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi menunjukkan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia, di mana pertumbuhan ekonomi ini menyangkut bertambahnya pendapatan nasional, di antaranya bertambahnya pendapatan masyarakat.
Selanjutnya yaitu batas kemungkinan produksi atau production possibilities contives. Di sini terdapat nantinya akan muncul kurva kemungkinan produksi, yaitu suatu kurva yang menggambarkan kombinasi dua barang yang dapat dihasilkan oleh sejumlah faktor-faktor produksi tertentu yang dapat diubah kombinasinya, di mana dalam batas kemungkinan produksi ini merupakan grafik yang memperlihatkan kombinasi hasil produksi yang beraneka ragam yang dapat dihasilkan suatu perekonomian dengan ketersediaan faktor-faktor produksi dan teknologi produksi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk merubah faktor-faktor produksi menjadi hasil-hasil produksi. Selanjutnya ada sistem perekonomian. Sistem perekonomian ini ada sistem pasar bebas, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi perencanaan. Nah, bab ketiga yaitu pola kegiatan suatu perekonomian, di mana bentuk aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau bahkan negara untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari masa ke masa dan berlangsung secara kontinu. Di sini pemahaman yang saya peroleh yaitu dalam mengetahui pola kegiatan suatu ekonomi, memperhatikan bagaimana perekonomian uang, perdagangan, dan spesialisasi yang akan menimbulkan kemajuan perekonomian. Selain itu, aliran pendapatan terjadi dua sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Selain itu, interaksi dalam perekonomian yang terjadi antara para pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Di sini mekanisme pasar pun dalam suatu perekonomian kadang menimbulkan keuntungan dan kegagalan. Dan untuk mencegah dampak dari mekanisme pasar muncullah campur tangan pemerintah. Keuntungan dari spesialisasi itu ada tiga, yaitu spesialisasi mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Yang kedua, spesialisasi mempertinggi efisiensi produksi. Dan yang terakhir, spesialisasi mendorong perkembangan teknologi produk perilaku kegiatan ekonomi. Nah, pada bab 4 ini mekanisme pasar permintaan, di mana permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, pemahaman yang saya dapatkan dari materi ini yaitu terdapat beberapa faktor yang menentukan permintaan masyarakat ke atas suatu barang. Faktor yang terpenting adalah tingkat harga barang tersebut. Teori permintaan menerangkan sifat hubungan antara tingkat harga dengan kuantitas yang diminta. Hukum permintaan mengatakan semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak kuantitas barang yang diminta. Berdasarkan kepada hukum permintaan ini, secara grafik dapat digambarkan kurva permintaan. Di samping tingkat harga, permintaan ke atas suatu barang ditentukan pula oleh beberapa faktor lain. Yang terpenting diantaranya adalah harga barang lain, pendapatan pembeli, distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ekspektasi tentang keadaan di masa depan. Perubahan ke atas faktor-faktor ini menggeser kurva penawaran ke kanan atau ke kiri. Pergeseran ini berarti pada setiap tingkat harga kuantitas barang yang diminta masyarakat mengalami perubahan. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip dan kaidah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Pemahaman yang saya peroleh yaitu dalam penawaran ada prinsip apabila jumlah barang yang ditawarkan lebih permintaan maka harga barang tersebut cenderung akan turun. Nah, hukum penawaran berbunyi jika harga naik maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, jika harga turun maka penawaran juga akan turun dengan asumsi ceteris paribus. Nah, ceteris paribus berarti hal-hal lain dianggap sama. Nah, bab selanjutnya yaitu harga keseimbangan pasar.
Harga keseimbangan atau harga pasar atau equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Pemahaman yang saya dapatkan dari materi ini yaitu berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, maka terdapat hukum harga keseimbangan yang berbunyi, apabila jumlah penawaran lebih kecil dibanding jumlah permintaan, maka akan terjadi kenaikan harga. Sedangkan apabila jumlah permintaan lebih kecil dibandingkan jumlah penawaran, maka akan terjadi penurunan harga. Nah, selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan materi konsep elastisitas, di mana analisis untuk menggambarkan derajat kepekaan atau respon dari jumlah barang yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Nah, pemahaman yang saya dapatkan setelah saya mempelajari konsep elastisitas yang pertama yaitu ada elastisitas permintaan, di mana elastisitas permintaan ini menunjukkan presentasi perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat perubahan harga 1%. Kuantitas yang diminta dapat berubah sebanyak 1% lebih besar atau lebih kecil. Nah, elastisitas permintaan ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas permintaan pendapatan. Dilanjutkan dengan elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menunjukkan presentasi perubahan kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Elastisitas penawar ini dapat dibedakan menjadi 5, yaitu elastis, tidak elastis, elastis uniter, tidak elastis sempurna, dan elastis sempurna. Dilanjutkan. Nah, bab selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen, di mana materi ini merupakan studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga kerja seorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi ini. Nah, pemahaman yang saya peroleh yaitu perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari. Kalau saja setiap konsumen memiliki perilaku yang konstan, mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting. Tetapi mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah bahkan dalam hitungan hari. Nah, pendekatan perilaku konsumen ini ada pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Dilanjutkan dengan materi teori produksi. Teori produksi ini menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Nah, pemahaman yang saya peroleh dari saya mempelajari materi teori produksi yang pertama yaitu bentuk-bentuk organisasi perusahaan itu apa saja. Yang kedua yaitu mengenai fungsi produksi yang menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, keahlian kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu mengenai teori produksi satu faktor. Di sini teori produksi yang sederhana, yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Menurut analisis ini, satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah adalah tenaga kerja. Faktor-faktor lainnya seperti modal tanah, teknologi, dan lain-lainnya bersifat tetap. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai teori biaya produksi. Biaya produksi yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Baik, pemahaman yang saya peroleh dari teori biaya produksi yaitu saya mengetahui jenis-jenis biaya itu ada dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang secara eksplisit terlihat terutama melalui laporan keuangan. Biaya eksplisit ini merupakan pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu biaya implisit adalah biaya kesempatan atau opportunity cost.
Pembayaran yang ditaksir dan sulit diukur dengan sejumlah uang tertentu seperti keahlian wirausaha pemilik perusahaan, modal sendiri yang digunakan, dan bangunan perusahaan yang dimilikinya. Nah, konsep biaya. Biaya atau cost adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Analisis mengenai biaya produksi perusahaan dibedakan menjadi dua jangka waktu, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, biaya produksi jangka pendek ini yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dilanjutkan dengan adanya revenue pendapatan. Nah, revenue atau pendapatan yaitu berapa jumlah pendapatan yang akan diperoleh dengan memproduksi barang tersebut. Adapun macam-macam perhitungan pendapatan yaitu yang pertama total revenue atau TR. Total pendapatan yang akan diperoleh seorang produsen apabila memproduksi sejumlah unit barang tersebut. Yang kedua, kuantitas barang atau Q. Total jumlah barang yang diproduksi oleh produsen. Yang ketiga, average revenue atau AR. Harga rata-rata unit barang dengan rumus AR sama dengan TR per Q. Nah, dilanjutkan dengan materi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan pembeli dengan barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau sama, dan penjual atau perusahaan tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Nah, pemahaman yang saya peroleh setelah saya mempelajari pasar persaingan sempurna yaitu mengenai karakteristik persaingan sempurna. Nah, karakteristiknya di sini yaitu perusahaan atau penjual mudah untuk keluar masuk, barang yang dihasilkan bersifat homogen. Konsumen di sini memiliki pengetahuan yang sempurna terkait dengan pasar. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yaitu sumber daya dimanfaatkan secara efisien, harga produk cenderung stabil, dan meminimalisir resiko persaingan bisnis yang tidak stabil. Kekurangannya yaitu level kreativitas dan inovasi dari penjual atau perusahaan yang relatif kecil, keterbatasan dalam memilih barang karena produk yang bersifat homogen. Selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran dalam persaingan sempurna. Tingkat harga dalam persaingan sempurna ditentukan oleh faktor permintaan dan faktor penawarannya. Dilanjutkan dengan keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Di sini perusahaan memproduksi pada saat MN sama dengan MC agar perusahaan memperoleh laba maksimum. Materi selanjutnya yaitu mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat besar. Nah, pemahaman yang saya peroleh dari pasar monopoli ini yaitu dari segi ciri-ciri pasar monopoli, yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, dan yang terakhir promosi iklan kurang diperlukan. Adapun faktor penyebab terbentuknya monopoli yaitu yang pertama memiliki sumber daya yang unik, yang kedua kekuasaan monopoli diperoleh melalui peraturan pemerintah, yang ketiga dapat menikmati skala ekonomi. Nah, adapun juga pemaksimalan keuntungan dalam monopoli yaitu sifat umum dari permintaan suatu barang yaitu makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah yang diminta. Permintaan ke atas pasar monopoli tidak menyimpang dari sifat umum ini. Yang materi selanjutnya yaitu mengenai pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antara perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Nah, pemahaman yang saya dapatkan setelah saya mempelajari pasar oligopoli yaitu dari
Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda coraknya. Yang kedua, kemampuan menentukan harga ada kalanya kuat, ada kalanya lemah. Dan yang terakhir, pada umumnya memerlukan promosi atau iklan. Nah, pada pasar oligopoli ini, barang yang dihasilkan yaitu barang standar dan barang berbeda corak atau differentiated product. Nah, untuk barang standar banyak dijumpai pada industri oligopoli yang menghasilkan bahan mentah seperti aluminium dan bahan baku seperti semen bahan bangunan. Nah, untuk barang berbeda corak atau differentiated product pada umumnya dijumpai pada industri yang menghasilkan barang akhir atau seperti rokok, sampo. Untuk pemaksimuman keuntungan jangka pendek pasar oligopoli yaitu equilibrium tercapai bila volume output yang ditawarkan seluruh produsen di pasar sama dengan volume output yang dibutuhkan oleh seluruh konsumen. MC sama dengan MR. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik ini adalah pasar dengan banyaknya para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam kualitasnya. Nah, pemahaman yang saya dapatkan dari pasar monopolistik ini yaitu dari segi karakteristik pasar persaingan monopolistik. Nah, adanya banyak penjual, produksi barang lebih bersifat berbeda-beda, dan yang terakhir perusahaan memiliki sifat kekuasaan yang mempengaruhi harga di pasaran. Untuk pemaksimuman keuntungan jangka pendek, yaitu permintaan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimum akan dicapai apabila perusahaan terus berproduksi sampai pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Perusahaan akan memperoleh laba di atas normal pada jangka pendek. Dan sedangkan untuk pemaksimuman keuntungan jangka panjang, keuntungan yang melebihi normal menyebabkan pertambahan jumlah perusahaan di pasar. Dengan demikian, setiap perusahaan yang ada di pasar akan menghadapi permintaan yang semakin berkurang pada berbagai tingkat harga, sehingga keuntungan pun akan semakin menurun ke tingkat normal. Bahkan akan merugi jika penerimaan marginal lebih kecil dari biaya marginal. Nah, sekarang setelah saya selesai membahas mengenai materi-materi yang telah saya pelajari dalam semester 1, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian materi-materi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dari materi-materi itu saya memilih teori perilaku konsumen. Pengimplementasian teori perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari yaitu diambil dari kehidupan keseharian. Pada saat saya pergi berbelanja ke salah satu toko, saya dihadapkan pada dua pilihan toko, yaitu toko yang menjual barang-barang lokal dan barang-barang import. Nah, lalu saya mengecek kualitasnya langsung dengan meraba dan memperhatikan seluruh isi tas itu. Setelah memperhatikan tas tersebut dengan teliti, akhirnya saya memilih tas lokal. Kenapa? Karena tas lokal memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Sebelum membeli suatu barang, perhatikan dulu apakah itu kebutuhan atau keinginan semata. Jika kebutuhan, maka telaah kembali apakah untuk jangka panjang atau jangka pendek. Dan jika keinginan, pikirkan kembali untuk mengurangi pembelian barang yang dirasa tidak perlu untuk menekan angka pengeluaran dan menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau konsumtif. Nah, itu dia mengenai pemahaman apa saja yang saya dapatkan dari perkuliahan selama semester 1 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang saya jelaskan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.